Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar PLC dengan Android dengan sistem kendali forward reverse otomatis. Seperti biasa, kita buka PLC simulator yang ada di HP Android kita. Kemudian kita klik tambah, kemudian blank dokumen. Di sini kita simpan nama ladder atau program yang akan kita bikin, yaitu forward reverse atau kita singkat jadi FR otomatis atau FR auto, seperti itu. Kita mulai dari membuat push button on untuk menghidupkan. Jadi kita bikin alamatnya I0. Untuk push button NC kita bikin alamatnya I1. Kemudian kita bikin coil. Jadi coil di sini kita membutuhkan internal memory. Jadi kita pakai internal memory dengan alamat M0. Kemudian push button membutuhkan kontak pengunci. Kita bikin di sini M0 sebagai kontak pengunci push button. Oke, kita lanjut apabila M0 aktif. Ya, ini M0 internal memory tadi aktif kontaknya, dia akan menghidupkan Coil ini coil, aktif. maka motor akan berputar ke kanan. Jadi motor berputar ke kanan ditandai dengan coil 0 aktif. Di sini kita berikan alamatnya key 0. Sudah selesai kita kasih alamat key 0. Kemudian kita tetap pasang di sini internal memory M0 tadi. Ini adalah sebagai master controlnya. Kemudian kita bikin garis line-nya. Sini kita pasang timer. Nah, cara memasang timer di sini ada simbol address and value. Kita bikin addressnya timer 0. Kemudian ada value. Ini waktu yang kita butuhkan untuk menghidup atau mematikannya. Jadi kita tekan 5 detik seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita tambah new row ya, garis baru. Kemudian internal memory tetap kita bikin dengan alamat M0 tadi. Ini tetap sebagai internal memory karena master control. Kemudian apabila M0 ini aktif, dia akan memicu untuk mengaktifkan si T1 atau timer yang kedua. Tadi T0 adalah timer yang pertama, ini adalah T1 timer yang kedua dengan alamatnya T1. Nah, value-nya kita bikin 5 detik. Apabila sudah mencapai 5 detik, maka dia akan bekerja seperti itu. T1 ini aktif. Nah, kita bikin kontak T1 di sini. T1 ini aktif, maka dia akan mengaktifkan key 1 atau coil 1, sehingga yang terjadi adalah motor akan berputar ke kiri. Jadi motor ini akan berputar ke kiri apabila coil key 1 hidup. Nah, apabila motor ini berputar ke kiri, motor juga tidak boleh berputar ke kanan. Maka di sini kita harus mematikan dulu motor putar ke kanan. Jadi di sini kita pasang timer T1 yang NC. Jadi apabila T1 aktif, timer 1 tadi aktif, dia akan mematikan si motor yang berputar ke kanan. Kalau motornya putar kiri langsung ke kanan, maka akan terjadi trouble atau percikan api seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari timer 1, dia akan mematikan motor yang sedang berputar ke kanan. Jadi dia harus mematikan motor yang berputar ke kanan tadi. Untuk bisa motor ini berputar ke kiri, dia harus jeda dulu, mati. Kalau misalnya motor putar kanan langsung ke kiri, akan terjadi trouble atau korslet seperti itu. Jadi di sini kita lihat untuk menghidupkan timer T1, maka T0 yang akan menghidupkannya. Jadi kita pasang di sini kontak NO T0 seperti itu. Jadi yang akan menghidupkan T1 adalah T0.
Kemudian kita lanjut, di sini kita membuat kontak timer lagi ya. Kontak timer T1. Apabila T1 ini aktif, dia akan mengaktifkan T3. Nah, fungsi T3 di sini adalah untuk mematikan motor kerja kiri atau mematikan reverse. Jadi T3 ini berfungsi untuk mematikan reverse secara otomatis. Nah, seperti ini kita simulasikan. Nah, di sini timer 3 ini atau T2 ini, simbolnya T2 berfungsi untuk mematikan Q1. Jadi motor kerja ke kiri. Jadi kalau Q0 adalah motor kerja ke kanan dan Q1 adalah motor kerja ke kiri. Ini adalah rangkaian forward reverse secara otomatis. Kemudian kita simulasikan programnya. Ini adalah program simulasi. Bila push button kita tekan. Nah, di sini kita tekan 2 kali karena push button. Jadi push button kita tekan, maka Q1 aktif, motor kerja ke kanan. Kemudian sampai settingan waktunya, maka Q1 aktif, motor kerja ke kiri, sedangkan motor yang ke kanan tadi akan mati secara otomatis. Nah, mencapai settingan waktu, maka motor kerja kiri akan mati. Jadi ini adalah ilustrasinya. Apabila I1 kita tekan, maka internal memori akan aktif. Internal memori akan mengaktifkan Q0, motor kerja ke kanan. Saat kemudian timer aktif, nah timer ini akan mengaktifkan kontak Q1, motor kerja kiri. Kemudian saat mencapai settingan, maka Q1 akan mati, seperti itu. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang motor forward reverse secara otomatis. Kita bertemu dengan materi lain pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.